Ceritanya seperti apa? Eh, Sebentar, saya itu mimpi nggak sih? Hah? Sama Miss Yuni? Enggak mimpi, Mbak, mimpi. Ini Ayo, nyata, Mbak. Ini Miss Yuni nyata ini. Jangan ngomong mimpi, ntar saya bingung malah. Takut dia bingung lah. Kenapa, Kak? Kan waktu itu kan saya satu bulan. Suaramu kemeresek. Kenapa, sayang? Satu apa? Waktu itu kan saya pindah majikan. Terus? Nah, dapetnya di Kowloon. Nah, di tempat majikan itu baru 3 hari. Langsung diajak ke Turki, Miss. Waduh, ke Turki enak dong. Enak, Miss, waktu itu. Tapi itu yang belakang-belakangnya jadi nggak enak. Yang penting enak duluan dong. Kenapa? Nah, waktu itu kan langsung diajak ke Turki. Nah, waktu itu yang ngejeng itu emang udah rumit dari awal sih, Miss. Oh, majikannya yang memang rumit dari awal ya? Kan majikan aku itu ternyata masih bujang dan punya simbok itu kalau gendaan lah, Miss. Oh, simbok gendaan. Oke, terus? Nah, simbok itu kan punya anak asli apa namanya, asli suaminya itu di Turki. Dan saya nggak tahu kan, Miss. Nah, habis itu aku di situ nggak ngelihat bapak. Saya kira bapak di luar itulah apa namanya kerja gitu. Kan cuma 3 hari, Miss, di rumah majikan. Langsung itu kan kata dia, kamu siap-siap ya, Markona. Besok hari Selasa kita ke Turki. Terus iya ke Turki kata dia. Ya udah. Nah, itu yang nganter itu bapak, Miss. Yang nganter itu bapak ke bandara. Lah, lu bapak nggak ikut? Enggak, aku ada sibuk. Nanti kamu temanin nyonya ini di Turki jalan-jalan ya, kata ya. Dia gitu. Iya, sama adik ya. Iya, saya bilang gitu kan. Nah, habis itu kita pergi ke Turki. Nah, waktu di bandara Hong Kong ini kan ada aku positif, aku yang gendong kan, Miss. Betul. Nah, terus? Saya pikir oke lah, kita jalan masuk imigrasi oke. Nah, sampai di Turki 5 bulan. Di sana, Miss, kita nemuin suami simbokku. Nah, di situ 130 hari. Nah, di situ oke lah. Nah, giliran waktu bulan 12 tanggal 21 itu simbok bilang, Markona, saya mau ke Cina. Kamu pulang Hong Kong apa pulang Indo? Loh, kok bisa? Ya, saya nggak pulang Hong Kong. Kamu yang pulang, terserah kamu mau pulang mana gitu. Waktu itu aku coba nenangin diri, Miss. Itu kan sama suaminya asli kan kita nggak satu rumah. Dan terus kapan pulangnya? Saya bilang gitu. Tenang, nanti bapak yang proses. Saya besok harus pulang ke Cina gitu. Saya Miss ya, coba nenangin diri dan saya ngomong keluarga. Terus kamu di situ gimana, Bu? Nggak ada tempat, nggak ada orang, nggak ada ini. Kamu di rumah itu sendiri nanti gini. Terus saya bilang, nggak usah khawatir. Saya nenangin keluarga saya, padahal saya sendiri nggak tenang, Miss. Di situ satu orang, nggak ada siapa-siapa. Bapak itu jauh rumahnya. Oke, aku nenangin keluargaku, tapi aku sendiri nggak tenang. 2 hari 2 malam aku nggak tidur, Miss. Wah, terus? Tapi aku masih ya di situ, Miss, seorang diri. Bapak nggak di situ, mbokku fly ke Cina. Saya ibaratnya bapak nggak tanggung jawab. Saya mau lapor siapa, Miss? Di Turki ya? Posisi masih di Turki ya? Posisi masih di Turki ya? Iya, saya sendiri, Miss, di Turki. Kata Simboy, nanti kamu gampang yang ngurus itu bapak gitu. Saya bisa nenangin keluargaku, sedangkan saya sendiri nggak tenang waktu itu, Miss. Terus? Oke, saya pulang ke Hong Kong. Ya udah, kalau kamu pulang ke Hong Kong, aku kasih kamu uang pegangan 10.000. Kalau kamu pulang ke Indo, aku bakal lebihin. Enggak,
saya harus pulang ke Hong Kong karena saya merasa itu belum berhasil, Miss. Sedangkan saya mau fly ke Hong Kong dari Indo itu nunggu 2 tahun baru bisa masuk Hong Kong. Dan pokoknya saya apa ya? Pokoknya saya masih punya Allah dan Allah akan membantu saya walaupun apa itu yang akan terjadi. Pasti yang terbaik buat saya. Saya di situ dengan apa ya, Miss ya, tahu sendirilah pikiran saya kayak gimana, Miss, di situ. Nah, waktu saya itu di Turki pulang itu saya langsung di karantina 21 hari kan, Miss. Langsung saya telepon agent dan agent ngasih boarding, aku di boarding. Habis itu bulan 1 akhir saya kan dapat majikan. Dapat majikan tapi saya masih di boarding, Miss, dan boarding itu sendiri, Miss, maksudnya biaya sendiri. Nah, waktu di situ baru 4 hari aku kena COVID. Untung ya, Miss, ya Allah selalu bersama saya karena saya yakin Allah bersama saya. Aku dapat kos-kosan juga, kos-kosannya ibu kos itu yang baik, nggak akan saya lupakan. Dia nyari aku hotel, Miss. Walaupun aku lihat sendiri kan mereka ngasih ibaratnya jalan. Aku di hotel nih waktu positif itu di 10 hari di situ. Habis 3.000 berapa saya nggak ingat. Nah, habis itu majikan yang tadinya mau kena aku positif, Miss, langsung dia bilang kayak gini, maaf saya nggak butuh Anda karena Anda positif. Itu saya ibarat itu lebih buruk daripada sampah, Miss. Ibarat saya itu udah nggak berharga daripada sampah. Dan aku selalu ingat anakku, aku harus kuat, aku harus bangkit demi mereka. Nggak boleh aku lemah, aku bilang gitu. Nah, habis itu oke lah. Selang 3 hari aku sudah positif kan, Miss, sudah negatif kan. Majikan yang tadinya ngensel aku katanya, Markona, aku mau kamu. Aku masih mau tunggu kamu. Dan saya tegasnya, Miss, bilang, maaf ya Nona, Tuan Nona, saya tidak butuh Anda. Saya bilang langsung gitu, Miss. Mungkin aku sakit hati ya. Iya, betul. Oke lah, aku sakit hati. Terus habis itu alhamdulillah aku dapat majikan lagi dan dia mau menerima aku karena aku udah positif gini. Aku ngomong apa yang aku rasakan, Miss. Enggak, aku butuh kamu, kata dia. Enggak apa-apa, katanya. Orang positif itu masa akan selamanya positif, dia bilang gitu yang majikan saya sekarang. Habis itu visa aku bulan 4 tanggal 4 aku suruh ke imigrasi ngambil visa. Dan ternyata, Miss, di situ enggak semudah ngambil visa. Aku harus dipanggil ke lantai 7. Nah, interogasi, Miss. Kenapa diinterogasinya? Karena aku ke Turki itu terlalu lama. Oh, oke. 30 hari. Berapa hari? Dan majikan kembali 130 hari. Oh, oke, terus? Nah, habis itu saya langsung suruh ke lantai 7 dan nanyain sedetail-detailnya. Dan kamu tahu nggak, waktu bulan 12 itu kasus di UK itu gembar-gembarnya money laundry, saya tidak tahu. Terus kamu gimana, gaji kamu gini, aku kan bilang gaji aku dikasih di BOC kamu mana? Ini, jadi BOC aku itu disita sama imigrasi, Miss. Wah, oke. Terus dia bilang, nanti kamu tunggu kasus panggilan kedepannya. Kamu waktu itu aku disidang sampai 6:30 malam, Miss. Waktu tanggal 4 bulan di imigrasi 4 itu? Di imigrasi Hong Kong? Iya, lantai 7. Oke. Ini pengalaman buat teman-teman yang lain. Kalau keluar dari Hong Kong lebih dari 1 bulan, maka akan diinterogasi, benar nggak? Iya, Miss. Terus? Dan waktu itu kan di UK lagi gembar-gembarnya money laundry. Habis itu, Miss, oke, aku tunggu. Nah, tanggal 8 bulan 4 aku dipanggil lagi ke lantai 7. Itu karena kami lagi sedang menyelidikin kasus kamu, mereka bilang kan. Dan kamu itu harus standby, nggak boleh kerja. Saya kasih visa tinggal tapi kamu nggak punya visa kerja. Oke. Nah, tapi dia bilang gitu. Oke.
Dan aku nanya, dan sampai kapan? Minimal kamu 6 bulan paling cepat, dan bisa 1 tahun mereka bilang. Waduh. Dan saya harus, terus saya bilang, Miss, saya itu di luar makan sendiri, kos sendiri, apa saya mampu? Saya bilang gitu. Ya kamu kayak gitu, kata dia, mereka kan gitu imigrasi. Oke lah, saya pulang, dan saya bulan 6 dipanggil lagi ke lantai 41, Miss. Waduh, interogasinya sampai sehebat itu ya, terus? Ya, di situ bukan money laundry lagi, Miss, kasusnya. Apa lagi kasusnya? Mereka menyelidiki bahwa waktu itu langsung keluar CCTV-nya, langsung dilihatin saya, Miss, rekaman CCTV waktu saya mau pergi ke Turki di bandara sini, anak ini siapa? Mereka bilang gitu. Dan saya, ini anak pacarnya majikan. Saya jawab dengan jujur, Miss. Iya. Ini terus mereka di mana? Katanya mereka pindah ke Aku bilang mereka pindah ke Cina. Alamatnya mana? Anak itu sekarang mana? Alamatnya mana? Tolong telepon. Dan saya tidak bisa menjelaskan itu, Miss, karena saya udah lost contact. Betul. Terus? Karena saya udah lost contact, karena udah putus kontrak dari saya pulang ke Hong Kong, Miss. Dan dia tetap, Miss, kayak yang imigrasi itu orang 3, 4 pengacara, 5 saya. Dan yang satu itu kayak kayak macan itu nggak pernah makan, Miss. Wah, orangnya, Miss, ya Allah. Gimana? Sekarang anak itu mana? Kamu jual di mana? Saya nggak menjual. Padahal mereka tahu, Miss. BOC saya disita, TNG saya semua udah mereka ambil semua. Oke lah, aku bilang. Dan saya yakin karena saya punya Allah, saya kuat. Dan waktu itu aku digebrak-gebrak meja, Miss, suruh jawab anak itu di mana. Dan saya ngomong, saya nggak bisa jelasin anak itu di mana. Dia udah pergi ke Cina dan dia nggak kembali lagi ke Hong Kong. Saya bilang gitu. Kamu bohong. Pokoknya aku selama itu, ya Allah, pengalaman yang bagi mbak-mbaknya yang keluar dari Hong Kong lebih 1 bulan itu, tolong hati-hati, Mbak. Oke, ngeri banget. Ini aku pertama kali dengar bahwa diajak jalan-jalan ke Turki, setelah kamu kembali ke Hong Kong, ganti kamu diinterogasi, penjualan anak lah, money laundry lah, dan kasusnya sekarang sudah selesai tapi ya, Mbak ya? Udah, dan waktu itu saya masih harus ulang lagi ke lantai 41, Miss. Jadi kamu diinterogasi dari lantai imigrasi yang lantai 3, naik lagi lantai 7 sampai 7. Lantai 7 2 kali. Terus naik lagi ke lantai 41. Itu berapa kali di lantai 41, Mbak? 2 kali, Miss. Oke, sekarang kasusmu sudah selesai? Sudah, waktu itu kan yang terakhir saya cuman manusia biasa kan, Miss. Saya pernah down, Miss. Saya minta pulang. Udah capek ya? Apakah saya pulang? Udah capek, Miss, soalnya imigrasi ngomong waktu bulan 8 itu, bulan 8 tanggal 16 kalau nggak salah, itu mereka nyampe kapan saya harus nunggu kepastian visa aku turun 6 bulan lagi, mereka bilang kayak gitu. Terus saya udah ngedon, Miss. Dan sedangkan itu aku hidup di luar, Miss. Iya, betul. Padahal majikan aku yang ini, Miss, yang sekarang tiap hari Senin dia mohon ke imigrasi supaya visanya diturun. Sampai akhirnya bulan 8 itu majikan ini minta suruh bikin surat pernyataan, saya suruh bikin surat pernyataan, dikasih ke imigrasi, Miss. Untuk menggaransi kamu? Enggak, untuk memohon supaya visa saya turun, apakah bisa turun, dan imigrasi menginterogasi majikan saya yang sekarang ini. Kenapa kamu kekeh minta anak itu? Oh, oke. Dan alhamdulillah majikan aku bisa meyakinkan aku, karena aku pasti bisa turun visanya yang majikan yang sekarang, Miss. Padahal kamu sudah berusaha semaksimal mungkin dan kamu bisa ya, Ndok ya.
Iya, saya yakin saya punya Allah dan Allah akan memberikan yang terbaik buat saya. Itu yang saya selalu genggam, Miss. Okay. Dan anak-anak saya masa depan mereka ada di tangan saya. Saya bilang gitu, Miss. Dan alhamdulillah, Miss, perjalananku selama 6 bulan Allah membayar saya dengan kontan. Maksudnya kontan bukan uang, Miss. Tapi majikan baik, majikan nggak pelit, majikan cerewet, itu udah istimewa buat saya, Miss. Betul. Jadi syukur alhamdulillah. Dan kasusmu kelar ya, sayang ya? Alhamdulillah udah ngetok palu bahwa saya nggak bersalah karena ATM aku juga sudah dikembaliin. Dan alhamdulillah, Miss. Dan buat teman-teman kasih itu, Miss, saran supaya kalau keluar dari Hong Kong harus berhati-hati. Oke. Jadi matur nembah nuwun sharingnya ini istimewa sekali bagi saya karena pasti banyak anak-anak yang kurang lebih kasusnya sama, cuman kan dulu kan tidak ada yang tahu toh Mbak. Tapi sekarang kan ternyata ada yang lebih parah dari saya. Selagi tidak melakukannya, kita tetap percaya diri. Yang bikin aku itu Miss ya, sakit hati itu loh, Miss. Ibaratnya saya udah nggak punya majikan dan majikan aku udah kena COVID, majikan yang nanda tangan aku tiba-tiba itu loh, Miss. Ngengsel kamu. Ngengsel aku. Jadi karena itulah Mbak. Semua itu aku harus berdiri sendiri. Ya karena itu Mbak, kan hasil dari YouTube tidaklah banyak, tapi sekarang kan bisa untuk mencari rumah. Dan inilah orang-orang yang saat ini, makanya saya selalu bilang, ada uang belum tentu ada tempat kan. Jadi kadang-kadang saya berpikir untuk sementara ini kan aku tanya sama anakku yang cowok, boleh nggak rumahmu yang atas itu kasarannya layak tempat lah. Dia bilang boleh nggak ditempatin oleh mbak-mbaknya yang kasus yang nggak punya uang itu. Terus anakku bilang nggak apa-apa mami, kan ada jisonya di atas, pakai aja yang atas. Makanya untuk sementara belum ada rumah singgah kan, kalian nunggu visanya sampai lama loh Mbak. Semoga bisa, 6 bulan Miss, dari bulan 1 akhir sampai bulan 8 tanggal 22. Maka dari itu, dari situlah saya benar-benar, karena kalau di boarding kan tetap bayar Mbak. Kan kalau kamu ke agent juga kamu orang baru, benar nggak? Ganti agent. Waktu itu kan gembar-gembarnya COVID, Miss. Jadi agent nggak boleh, anak-anak di luar nggak boleh nunggu di dalam agent, Miss. Ada boarding sebenarnya. Tapi nggak boleh. Miss. Ya. Kamu habis berapa waktu nunggu visa? Ya, mungkin karena saya yakin aja, dan saya ngubungin majikan itu bapak asli suaminya yang pergi ke Cina itu. Saya bilang saya udah capek, saya bilang gitu. Dan alhamdulillah mereka ngasih aku uang 10.000 lagi, Miss, untuk hidup di luar. Oh, berarti mereka memang kasus ya, orang kasus ya Mbak ya? Iya. Mereka memang orang kasus ya? Itu yang enggak sebenarnya enggak tahu siapa saya, kan dia ngasih, ya alhamdulillah lah, Allah selalu ngasih yang terbaik gitu. Syukur alhamdulillah lah. Mbak ini jangan pernah putus asa, karena setelah hujan pasti ada pelangi. Yes, saya setuju dengan itu. Dan sekarang alhamdulillah semua sudah dibayar kontan sama Allah. Oke. Pokoknya selama bulan 12 awal ya, saya kenal YouTube-nya Miss Yuni ini, selalu saya kerja, selalu aku dengerin curhatan mbak-mbak TKW yang putus asa lah ini. Saya mohon jangan Mbak, karena di depan kita itu belum tahu mungkin kebahagiaan ada di depan kita, gitu ya Miss ya. Oh yes, betul. Jadi di situ kan kita tidak tahu apa yang terjadi, maka terjadilah. Tapi percayalah di depan sana masih ada pelangi menantimu. Sekali lagi, Miss, benar. Terima kasih sudah sharing. Saya sangat senang sekali. Di mana pengalaman ini bisa diambil oleh orang lain. Matur nembah nuwun loh. Nggih, matur suwun Miss. Nggih, monggo. Sukses selalu Miss. Yes, terima kasih doanya, dan sampean juga ya. Bantu doa agar saya tetap amanah. Selalu Miss. Oke, terima kasih. Lain kali mau ke jumpa langsung sama Miss Yuni. Oke, ntar tak umumkan posisi saya ada di mana. Oke, makasih ya Miss ya. Sukses selalu Miss. Yuk, assalamualaikum. Miss telah mendengarin curhatan saya yang
mungkin kalau di sharing di sini kan semua banyak yang tahu, Miss. Kalau cuman aku curhat sama temen kan nggak ada yang dengar suaramu, bener nggak? Jadi kalau gini kan semua orang akan tahu dan lebih berhati-hati. Ya, Miss. Matur nuwun banget sharingnya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wit. Oh, jadi buat teman-teman yang di luar sana saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ini adalah sharingan yang sangat menegangkan sekali ya, dimana gimana ya? Bingung saya ngomongnya. Liburan ke Turki selama 3 bulan, balik ke Hong Kong, tidak ada masalah, proses dapat majikan lagi, di cancel, terus majikan kedua, visanya harusnya turun, malah diinterogasi money laundry. Semua bank-banknya diambil, TNG-nya diambil. Selesai dari lantai 7, diinterogasi lagi, naik ke lantai 41 yang menyatakan bahwa dia perdagangan anak. Waduh, ini sangat ngeri-ngeri sedap ya Mbak ya, gara-gara kasusnya majikan kita yang sengsara ya. Ini kan kasusnya majikan bertengkar atau majikan mencuri anaknya sendiri, kan sebagai pembantu kita tidak tahu. Jadi ini sangat mengerikan sekali. Buat teman-teman yang di luar sana, lebih banyak berhati-hati, lebih baik karena memang tidak tahu ya, kan majikan yang melakukan kesalahan, kita yang harus menanggung akibatnya. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, saya ucapkan banyak terima kasih dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup Anda dan terima kasih. Bye-bye.